Halo sahabat rumah belajar. Pernahkah di rumah kalian mengalami listrik padam? Gimana rasanya? Pusing kan? Nah, mau tahu gimana energi listrik itu bekerja? Ayo kita cek dalam video ini. Sahabat, pembahasan mengenai listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kalau yang dibicarakan adalah muatan-muatan listrik yang sementara diam pada suatu tempat, maka yang dibahas adalah listrik statis. Contohnya, potongan-potongan kertas yang menempel pada mistar yang telah digosok pada rambut. Sedangkan, kalau yang dibahas adalah muatan-muatan listrik yang terus-menerus bergerak pada kawat penghantar, maka itu adalah listrik dinamis. Contohnya adalah arus listrik yang bergerak dalam rangkaian listrik. Pembahasan akan kita fokuskan pada listrik dinamis ya sahabat. Sebelum lanjut, kita berkenalan dulu dengan muatan listrik, yaitu ada muatan listrik positif atau disebut dengan proton dan muatan listrik negatif yang dikenal dengan elektron. Apabila dua muatan yang sejenis saling bertemu, maka akan muncul gaya tolak-menolak antara kedua muatan. Sebaliknya, apabila dua muatan yang berbeda jenis saling bertemu, maka yang muncul adalah gaya tarik-menarik antara kedua muatan. Nah, sekarang kita bahas mengenai arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya muatan-muatan listrik dalam suatu penghantar listrik. Ada dua syarat agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Yang pertama, rangkaian listrik haruslah tertutup. Pada gambar di samping disajikan dua buah rangkaian, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian terbuka, arus listrik tidak dapat mengalir melalui rangkaian. Hal ini ditunjukkan oleh lampu yang masih padam dan jarum amperemeter yang menunjukkan angka 0. Sedangkan pada rangkaian tertutup, arus listrik dapat mengalir melalui rangkaian. Hal ini dapat kalian lihat pada lampu yang menyala dan jarum amperemeter menunjukkan angka tertentu. Syarat yang kedua, harus ada beda potensial antara kedua kutub sumber arus listrik. Pada sebuah baterai, kutub negatif memiliki banyak muatan-muatan elektron, sedangkan kutub positif mengandung banyak muatan-muatan proton. Hal ini menyebabkan adanya beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif. Akibat adanya beda potensial, mendorong elektron untuk bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Hal ini menyebabkan adanya arus elektron yang bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Pergerakan elektron meninggalkan jejak yang disebut dengan hole yang seakan-akan bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Pergerakan hole inilah yang kemudian disebut dengan arus listrik yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu rangkaian listrik terdapat dua arus, yaitu arus elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dan arus listrik yang bergerak dari kutub positif ke kutub negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Besar arus listrik dapat kita nyatakan dalam suatu besaran yang disebut dengan kuat arus listrik. Secara matematis dapat ditentukan melalui persamaan I sama dengan Q per T, dengan I sama dengan kuat arus listrik, Q sama dengan muatan-muatan listrik, sedangkan T adalah waktu yang diperlukan untuk muatan listrik bergerak. Selain itu, kita juga dapat menggunakan alat ukur, yaitu amperemeter untuk menentukan kuat arus listrik. Caranya dengan menghubungkan amperemeter ke dalam rangkaian secara seri. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan amperemeter ini adalah kutub negatif amperemeter harus dihubungkan ke kutub negatif baterai.
sedangkan kutub positif amperemeter harus dihubungkan ke kutub positif baterai. Angka yang ditunjukkan oleh jarum amperemeter menunjukkan besar kuat arus listrik. Gimana sahabat? Materinya asik bukan? Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah memahami tentang muatan-muatan listrik, arus listrik, dan cara pengukurannya. Demikian video pembahasan saya kali ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang listrik dinamis, nantikan video-video saya selanjutnya. Selalu jaga kesehatan ya sahabat, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.